Cerita sebelumnya, Arumi, seorang wanita muda yang menikah dengan Irfan, seorang pria yang bekerja sebagai sopir travel. Awalnya hidup mereka bahagia, tapi karena suatu hal kehidupan mereka mulai retak. Irfan menjadi suami yang sering tidak pulang dan kurang perhatian. Arumi tinggal bersama ibu Irfan dan kakaknya, yaitu Doni. Dia seorang pria pendiam yang bekerja di pabrik. Kesepian dan kurangnya perhatian dari Irfan membuat Arumi mulai merasa nyaman dengan Doni, yang perlahan berubah menjadi sosok yang perhatian dan pelindung bagi Arumi. Ketika konflik antara Irfan dan Doni sering terjadi, Doni justru semakin dekat dengan Arumi, memberikan kenyamanan yang selama ini dirindukan Arumi. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar saudara ipar, terutama setelah mereka terjebak dalam situasi emosional yang mengaburkan batasan mereka. Di tengah rasa bersalah dan kebingungan, Arumi dan Doni tak mampu menahan perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tengah. Hujan mulai turun perlahan, membasahi atap dan halaman, menciptakan harmoni alami yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Arumi duduk termenung di ruang tamu, menatap gelap di balik jendela. Suara gemericik hujan mengiringi pikirannya yang melayang jauh, mengenang masa remajanya yang penuh tawa dan impian. Ia menghela napas panjang, sesekali bertanya dalam hati, apakah semua keputusan yang kuambil selama ini salah? Mengapa hidupku kini terasa begitu kosong? Air matanya jatuh tanpa suara, menyatu dengan kehampaan malam itu. Namun, lamunannya buyar ketika suara pintu depan terdengar terbuka. Doni, dengan langkah tenang seperti biasa, muncul dari balik pintu membawa 2 porsi makanan. Arumi, ini aku bawakan makanan. Kamu pasti belum makan, kan? Katanya sambil tersenyum kecil. Arumi yang terkejut buru-buru menghapus air matanya. Iya, Mas, aku memang belum masak. Lagian, ibu nggak ada. Jadi nanti malah nggak ada yang makan. Jawabnya, mencoba tersenyum. Doni duduk di depannya, membuka bungkusan makanan, dan keduanya pun makan malam bersama. Percakapan sederhana mengalir di antara mereka, tentang pekerjaan Doni, kehidupan sehari-hari, dan hal-hal kecil lainnya. Untuk sesaat, Arumi merasa ada kehangatan di tengah kesepiannya. Setelah makan, mereka masuk ke kamar masing-masing. Namun, malam itu berubah ketika hujan semakin deras. Petir mulai menyambar, menggelegar memecah keheningan. Di kamarnya, Arumi duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Suara gemuruh membuatnya gelisah. Ketika petir menyambar lagi, lebih keras dari sebelumnya, ia tak kuasa menahan rasa takutnya dan berteriak spontan. Arumi, kamu nggak apa-apa? Suara Doni terdengar dari luar. Tanpa menunggu jawaban, Doni membuka pintu dan mendapati Arumi duduk memeluk dirinya sendiri dengan wajah pucat. Mas, aku takut, bisik Arumi pelan. Matanya basah oleh ketakutan. Doni menghampiri, mencoba menenangkan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Arumi berdiri dan secara spontan memeluknya erat. Kejutan itu membuat Doni terdiam. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga rasanya ia bisa mendengarnya sendiri. Arumi yang masih terhanyut dalam rasa takut, tak menyadari apa yang ia lakukan. Namun, di dalam pelukan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa aman, nyaman, dan seolah-olah semua beban hidupnya menemukan sandaran. Doni, di sisi lain, terperangkap dalam gelombang perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya dingin, napasnya tak beraturan. Ini adalah pengalaman pertamanya dipeluk oleh seorang perempuan, apalagi oleh Arumi, yang diam-diam selalu ia kagumi. Arumi, tenang, aku ada di sini, ucap Doni pelan, mencoba mengendalikan situasi. Namun, suasana dingin hujan, sunyi malam, dan kehangatan pelukan mereka mulai mengaburkan batasan. Saat Arumi mendongak, menatap wajah Doni dengan mata yang penuh kesedihan, Doni tak mampu menahan perasaan yang selama ini ia pendam. Pandangan mereka bertemu, seolah berbicara dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Sejenak, dunia terasa berhenti. Tak ada yang lain,
Hanya mereka berdua di tengah keheningan malam yang ditemani oleh gemuruh hujan. Perasaan yang terpendam meledak begitu saja, meluruhkan semua tembok yang selama ini mereka bangun. Arumi merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar nafsu, melainkan cinta yang tulus, cinta yang ia pikir telah hilang dalam pernikahannya. Doni pun terhanyut, membiarkan dirinya terjerat dalam momen itu. Mereka melupakan segala aturan, segala batasan, dan menghabiskan malam dengan kasih sayang yang sulit dijelaskan. Hujan terus turun deras di luar, menyamarkan bisikan hati yang mereka ungkapkan satu sama lain. Malam itu, di bawah langit yang menangis, mereka menemukan pelipur di tengah kehampaan. Namun, apa yang terjadi malam itu juga membawa mereka pada sebuah dilema besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, cahaya matahari menerobos dari sela-sela tirai kamar, seolah mencoba menghapus jejak malam yang baru saja berlalu. Arumi membuka matanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa semua yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Tubuhnya terasa lemas, sementara pikirannya berputar-putar penuh kebingungan. Sementara itu, di kamar sebelah, Doni duduk di tepi ranjangnya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Ia mengusap wajahnya, menarik napas dalam-dalam, lalu memandang keluar jendela. Apa yang telah terjadi semalam tak hanya mengguncang hatinya, tapi juga membuka perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Mereka berdua terbangun dengan langkah terburu-buru, menghindari kemungkinan bertemu dalam suasana canggung. Namun, saat Doni selesai bersiap dan hendak berangkat ke pabrik, ia tak bisa menghindar untuk menatap Arumi yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tatapannya berbeda kali ini, lembut, penuh perhatian, dan mungkin ada cinta di sana. Arumi, aku berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah, ucap Doni pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Iya, Mas, jawab Arumi lirih, bahkan tanpa berani menatapnya langsung. Hatinya terasa berat, ada rasa malu, bersalah, tapi juga hangat. Seolah ada sesuatu yang tumbuh di sana, sesuatu yang tak seharusnya. Ketika Doni keluar rumah, Arumi hanya bisa berdiri terpaku di dapur. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingat kembali malam sebelumnya, mencoba mencari alasan mengapa semua itu bisa terjadi. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas momen itu muncul di pikirannya. Kenapa semua ini terjadi? Apa yang telah aku lakukan? Tuhan, maafkan aku. Arumi kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya. Pertarungan batin yang hebat mulai menguasainya. Ia tahu bahwa ia adalah istri dari Irfan, seorang pria yang meski sekarang banyak berubah, tetaplah suaminya. Namun, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Doni kini telah menjadi bagian dari hatinya. Seharian penuh, pikiran Arumi tak bisa lepas dari Doni. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah, kenangan semalam terus menghantuinya. Ia merasa galau, bingung, dan penuh rasa bersalah. Bagaimana jika Irfan tahu? Bagaimana jika ibu tahu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, membuat hati Arumi semakin tertekan. Di sisi lain, Doni juga merasakan hal yang sama. Sepanjang hari di pabrik, ia sulit berkonsentrasi. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaannya, bayangan Arumi selalu hadir di benaknya. Ia tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, tapi ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan jalannya keluar. Malam itu, ketika Doni pulang, suasana rumah terasa berbeda. Ada jarak di antara mereka, meski sebenarnya hati mereka sedang dipenuhi oleh pikiran yang sama. Pertarungan batin mereka semakin berat, membawa mereka pada dilema yang sulit untuk dipecahkan. Mereka berdua tahu bahwa apa yang terjadi telah mengubah segalanya. Kini, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Entah itu kebahagiaan yang tersembunyi atau kehancuran yang tak terhindarkan. Beberapa hari setelah malam yang mengubah segalanya antara Arumi dan Doni, ibu mertua Arumi akhirnya kembali ke rumah. Arumi menyambutnya dengan ramah. Seperti biasa,
Ia membantu ibunya membongkar barang-barang dan menyiapkan teh hangat di ruang tamu. Kehadiran ibu membawa sedikit kelegaan di hati Arumi yang masih penuh gejolak. Namun, tak lama setelah itu, suara mesin motor terdengar di halaman depan. Irfan pulang. Kali ini, ekspresi wajahnya berbeda dari biasanya. Tidak ada raut lelah atau amarah. Irfan masuk ke rumah dengan senyuman hangat dan membawa beberapa kantong plastik. Ibu, ini aku bawain oleh-oleh. Maaf kemarin aku nggak bisa ikut acara keluarga, ucap Irfan sambil menyerahkan bungkusan itu. Arumi hanya berdiri terpaku, memperhatikan perubahan sikap suaminya. Ini pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama Irfan terlihat seperti dirinya yang dulu hangat, penuh perhatian, dan lembut. Ini buat kamu juga, Arumi, ujar Irfan sambil menyerahkan sekotak kue. Ini beneran kamu, Mas Irfan? Tanya Arumi dengan nada ragu. Matanya menatap suaminya dengan campuran keheranan dan harapan. Irfan menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Arumi. Iya, sayang, aku minta maaf ya, aku sadar. Selama ini aku banyak salah. Aku sering marah-marah, nyakitin kamu, dan gak jadi suami yang baik. Aku mau berubah. Demi kita. Air mata Arumi mengalir tanpa bisa ia tahan. Kata-kata itu terasa seperti angin segar di tengah gersangnya hubungan mereka selama ini. Mas, aku juga minta maaf kalau selama ini aku belum bisa jadi istri yang baik. Balas Arumi dengan suara yang bergetar. Hari itu, mereka banyak berbicara. Irfan mengajak Arumi mengenang masa-masa awal pernikahan mereka, saat semuanya masih terasa indah dan penuh harapan. Suasana hangat itu membuat jarak yang selama ini ada di antara mereka perlahan mencair. Malam harinya, setelah memastikan ibu sudah tidur, Irfan menarik tangan Arumi dan membawanya ke kamar mereka. Aku kangen, sayang, ucapnya pelan, menatap Arumi dengan penuh kelembutan. Arumi merasa hatinya bergetar, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Sebuah kerinduan yang mendalam, sebuah cinta yang seolah berusaha untuk kembali tumbuh. Aku juga kangen, Mas, jawabnya lirik. Dalam suasana yang tenang, mereka mendekat, saling memeluk dengan kehangatan yang seakan telah lama hilang. Sentuhan lembut Irfan mengingatkan Arumi pada sosok pria yang dulu ia cintai, pria yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Hubungan mereka malam itu bukan hanya sekadar keintiman fisik, itu adalah ungkapan rindu, sebuah permintaan maaf tanpa kata, dan janji untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Setiap sentuhan, setiap pelukan, seolah membawa mereka kembali ke awal cinta mereka. Arumi merasa hatinya sedikit tenang. Meski konflik batinnya masih ada, malam itu memberinya harapan bahwa mungkin ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin kebahagiaan yang pernah ia rasakan bisa ia temukan kembali bersama Irfan. Namun, di sudut hatinya, bayangan Doni tetap ada, membuatnya sadar bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan dilema yang sulit untuk dihindari. Matahari sudah tinggi ketika Doni pulang dari pabrik. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi bayangan Arumi. Sesampainya di rumah, ia melihat Arumi dan Irfan sedang duduk di ruang tamu, saling bercanda kecil sambil menikmati secangkir teh. Suasana di antara mereka tampak hangat, seperti pasangan yang kembali menemukan cinta mereka. Doni berhenti di ambang pintu, memperhatikan pemandangan itu. Ia merasa senang melihat adiknya kembali menjadi sosok yang penuh perhatian dan melihat Arumi tersenyum bahagia. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa cemburu yang perlahan menyiksa. Bayangan malam-malam yang ia habiskan bersama Arumi menghantui pikirannya, mengingatkan bahwa ia telah melewati batas yang tak seharusnya. Ketika Arumi menyadari kehadiran Doni, senyumnya perlahan memudar. Ada rasa bersalah yang muncul begitu saja. Hubungan mereka yang begitu dalam namun salah terasa seperti beban yang menekan hati. Doni mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dadanya, lalu bergegas ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Doni terdiam, memikirkan perasaan yang terus tumbuh di hatinya. Kenapa harus dia? Kenapa aku harus merasakan ini pada istri adikku sendiri? Pikirnya dengan penuh rasa frustrasi. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu tak bisa ia hentikan. Arumi sendiri merasa terjebak dalam dua cinta. Di satu sisi,
Perhatian dan kasih sayang Irfan yang perlahan kembali membuatnya merasa dicintai sebagai istri. Tapi di sisi lain, ada Doni, yang selalu hadir di saat Irfan menghilang, yang memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara yang berbeda. Perasaannya bercampur aduk, membuatnya sulit untuk memilih. Namun, ketika Irfan kembali pergi untuk bekerja membawa travelnya, ruang kosong itu lagi-lagi diisi oleh Doni. Seperti tak bisa mengendalikan diri, Doni kembali menjadi pengganti Irfan. Malam itu, setelah ibu mertua mereka tidur, Doni mendatangi Arumi di dapur. "Arumi, aku nggak bisa terus begini," ucap Doni pelan, menatap Arumi dengan mata yang penuh emosi. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu." Arumi terdiam, matanya memandang ke lantai, berusaha menghindari tatapan Doni. "Aku juga bingung, Mas. Perasaan ini, aku nggak tahu harus bagaimana." Suasana menjadi hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi dalam keheningan itu, perasaan mereka yang tak terungkap akhirnya menyeruak. Doni perlahan mendekati Arumi, dan tanpa sadar, keduanya terhanyut dalam gelombang emosi yang sama seperti sebelumnya. Malam itu, mereka kembali melewati batas yang tak seharusnya mereka lewati. Namun, kali ini, rasa bersalah yang mengikutinya terasa jauh lebih besar. Ketika Doni kembali ke kamarnya, ia duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya terkubur di kedua tangannya. "Apa yang sudah aku lakukan? Apa ini benar-benar cinta? Atau hanya ego semata?" Di sisi lain, Arumi duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa tak berdaya, terjebak di antara dua pria yang sama-sama penting baginya. Perasaan cinta terlarang ini menghancurkannya sedikit demi sedikit, membuatnya tak tahu harus melangkah kemana. Mereka tahu hubungan ini salah. Mereka tahu ini akan berakhir buruk. Tapi di saat yang sama, cinta itu terasa begitu nyata, begitu kuat, hingga mereka tak mampu melepaskannya. Waktu terus berlalu, dan perubahan Irfan semakin terlihat nyata. Ia menjadi suami yang penuh perhatian, pulang tepat waktu, bahkan selalu menyempatkan diri membantu pekerjaan rumah. Sikapnya terhadap Arumi dan ibunya begitu lembut, seolah ia ingin menebus segala kesalahannya di masa lalu. Bahkan hubungan Irfan dan Doni, yang dulu sering diwarnai pertengkaran, kini terlihat damai. Kehangatan itu membuat suasana rumah menjadi nyaman. Namun, suatu hari, Arumi merasa mual-mual dan sakit perut. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tetapi setelah diperiksa di puskesmas, dokter menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. "Selamat, Bu Arumi, Anda hamil," kata dokter dengan senyum hangat. Kabar itu membuat Arumi terkejut sekaligus bingung. Sepulang dari puskesmas, Irfan menyambutnya dengan penuh semangat. Ketika Arumi memberitahukan kehamilannya, Irfan tampak sangat bahagia. Ia memeluk Arumi erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Sayang, terima kasih. Kita akan punya anak. Aku janji. Aku akan jadi ayah yang baik," ujar Irfan penuh haru. Arumi tersenyum, namun air matanya juga menetes. Ia terharu dengan kebahagiaan Irfan, tetapi hatinya diliputi kebingungan yang mendalam. Dalam hati kecilnya, Arumi bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayah dari anak yang kukandung? Seiring waktu, perut Arumi semakin membesar. Kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia di luar, tetapi di dalam hatinya, Arumi merasa dihantui rasa bersalah. Ia sering termenung di malam hari, memikirkan hubungan terlarangnya dengan Doni. Di satu sisi, Arumi mencintai Irfan, suaminya yang kini telah berubah menjadi sosok yang begitu baik. Ia tak ingin menghancurkan keluarga yang perlahan dibangun kembali. Tapi di sisi lain, ia juga tak bisa melupakan Doni, yang telah banyak membantunya di saat-saat sulit. Arumi sering merasa takut, cemas, dan bersalah. Setiap kali Doni melihatnya dengan tatapan penuh arti, Arumi merasakan jantungnya berdebar kencang. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada Doni akhir-akhir ini. Ia mulai menjaga jarak, berusaha mengendalikan perasaannya. Namun, sikap itu justru membuat Arumi semakin gelisah. Ketakutan terbesar Arumi adalah jika suatu saat Irfan mengetahui hubungan terlarang mereka. Ia sadar bahwa kebenaran itu akan menghancurkan semuanya. Namun,
Setiap kali ia mencoba menjauh dari Doni, perasaan itu terus membayanginya, membuatnya terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah dan cinta terlarang. Bagaimana jika anak ini benar-benar bukan anak Irfan? Bagaimana jika kebenaran ini terungkap? Pikiran itu terus menghantuinya setiap malam, membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Sementara itu, Irfan yang tak menyadari apa-apa semakin giat menyiapkan segalanya untuk menyambut anak mereka. Ia bahkan sering mengelus perut Arumi sambil berbicara kepada bayinya. "Nak, ayah nggak sabar ketemu kamu." Arumi hanya bisa tersenyum kecil, tetapi di balik senyum itu ada ketakutan yang tak pernah ia ungkapkan. Dilema ini terasa seperti bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan segalanya. Namun, hingga kapan ia bisa bertahan dalam kebohongan ini? Bulan-bulan berlalu dalam kegelisahan yang kian memuncak. Hubungan Arumi dan Doni terus berlanjut di balik bayang-bayang keharmonisan rumah tangga Arumi dan Irfan. Setiap kali Irfan memeluk Arumi dengan penuh kasih sayang, rasa bersalah di hatinya membesar. Namun, di saat Irfan pergi bekerja, Arumi tak mampu menahan perasaannya kepada Doni. Hubungan itu berkembang bukan semata karena nafsu, tetapi karena rasa cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, Doni berada dalam dilema yang tak tertahankan. Ia mencintai Arumi, tetapi ia tahu cintanya adalah pengkhianatan terhadap adiknya sendiri. Setiap kali melihat kebahagiaan Arumi dan Irfan di depan mata, ia merasa iri, hancur, dan tersiksa oleh perasaannya sendiri. Arumi, yang semakin dekat dengan waktu kelahiran, merasa hatinya seperti ditikam setiap hari. Ia tahu bahwa situasi ini tak bisa terus dibiarkan. Namun, ia tak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Setiap langkah yang diambil hanya terasa seperti melilitkan dirinya lebih dalam ke dalam pusaran dosa dan rasa bersalah. Hari kelahiran pun tiba. Dalam perjuangannya di ruang bersalin, Arumi hanya bisa berdoa, memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah ia perbuat. Ketika tangisan bayi menggema di ruangan itu, hati Arumi tersentak. Ia menatap bayi mungil di pelukannya dengan campuran bahagia dan pedih. Bayi itu tak bersalah. Bayi itu adalah titipan Tuhan yang harus ia jaga. Di sisi lain kebahagiaan terlihat di mata Irfan. "Akhirnya, kita menjadi sebuah keluarga utuh," katanya dengan penuh haru sambil menggendong bayinya. Namun di balik senyuman itu, Arumi hanya bisa menahan air mata. Doni, yang melihat dari kejauhan, merasakan kebahagiaan sekaligus kepedihan yang tak terperi. Ia mencintai Arumi, tetapi ia tahu bahwa cinta ini tak akan pernah memiliki jalan keluar. Malam setelah kelahiran, Arumi merenung sendirian di kamarnya. Ia memikirkan betapa jauhnya ia telah menyimpang dari nilai-nilai yang dulu ia pegang teguh. Ia memikirkan Doni, seseorang yang menjadi pelipur laranya, tetapi juga sumber dari rasa bersalahnya. Ia memikirkan Irfan, suami yang telah berubah menjadi pria baik yang mencintainya sepenuh hati. Dalam hatinya, ia berjanji akan menebus semua kesalahannya. Ia akan menjadi istri dan ibu yang baik, tak lagi membiarkan hatinya goyah oleh apapun. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita Arumi adalah, hidup seringkali membawa kita ke dalam situasi yang sulit dan membingungkan. Namun, tak peduli seberat apapun godaan dan tantangan, kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kesetiaan. Kesalahan mungkin terjadi, tetapi kejujuran kepada diri sendiri dan tekad untuk berubah bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik. Cinta adalah anugerah, tetapi cinta juga membutuhkan batasan dan tanggung jawab. Jangan biarkan perasaan sesaat menghancurkan hal-hal yang telah kita bangun dengan susah payah. Sebab, setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita, juga orang-orang yang kita sayangi. Pada akhirnya, waktu dan kejujuran adalah jawaban terbaik untuk menyelesaikan semua. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk memilih jalan yang benar, walau itu sulit dan penuh cobaan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.